Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Wiwit. Kali ini kita akan membahas materi bentuk akar. Nah, masih ingatkah kalian cara mencari akar dari suatu bilangan? Misal, ada 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Contohnya lagi, misalkan ada negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi, akar pangkat 3 dari negatif 8 adalah negatif 2. Paham kan? Di sini kan negatif 2-nya sebanyak 3. Makanya akar pangkat 3 dari negatif 8 adalah 2. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 81. Jadi akar pangkat 4 dari 81 adalah negatif 3. Jadi negatif 3-nya kan sebanyak 4. Jadi akar dari suatu bilangan adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau kita mencari akar 8, akar 45, akar 108? Nah, kalian masih ingat kan bilangan kuadrat itu apa aja? Coba kita tulis ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36, dan seterusnya. Nah, kita coba nyari yang akar 8. Nah, akar 8. Nah, akar 8 itu kan bukan termasuk bilangan yang bisa diakarkan atau bukan termasuk bilangan kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari akarnya? Nah, berarti kita pecah dulu 8-nya. 8 itu berapa kali berapa sih? Nah, yang jelas yang satu itu harus yang bisa diakarkan atau bilangan kuadrat, sedangkan yang satunya bukan. Jadi akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Jadi 8-nya kita pecah menjadi 4 dikali 2 dengan harapan 4 itu merupakan bilangan kuadrat yang bisa diakarkan. Jadi di sini bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2 dikali akar 2. Jadi akar 2-nya tetap di sini. Jadi bisa kita tulis 2 akar 2. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Contoh yang lain yaitu akar 45. Berarti yang pertama kita pecah dulu bilangan 45-nya menjadi berapa kali berapa? Misal 9 dikali 5. Kenapa kita pilih 9? Karena 9 bisa diakarkan. Jadi kita pecah akar 9 dikali akar 5. Akar 9 adalah 3 dikali akar 5. Jadi 3 akar 5. Jadi akar 45 adalah 3 akar 5. Kemudian ada akar dari 108. Kita pecah lagi. 108 itu adalah 36 dikali 3. Jadi akar dari 36 dikali akar dari 3. Akar dari 36 adalah 6, berarti 6 akar 3. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini akar 2, akar 5, akar 3 itu sudah nggak bisa diakarkan lagi. Makanya dinamakan dengan bentuk akar. Bilangan yang tidak dapat diakarkan itu dinamakan dengan bentuk akar. Paham? Kita lanjut, yaitu sifat-sifat bentuk akar. Nah, sifat bentuk akar. Nah, yang pertama adalah A pangkat N sama dengan A pangkat N sama dengan B. Bisa kita tulis dengan A sama dengan akar pangkat N dari B. Yang kedua,
akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita tulis A pangkat M per N. Kemudian yang ketiga, akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Yang keempat, akar dari A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ini kita pecah. Kemudian yang kelima sama dengan yang keempat. Jadi akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Kemudian yang keenam, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Ini bentuk akarnya harus bilangan yang sama. Jadi harus sama bentuk akarnya, baru bisa dijumlahkan. Yang nomor 7 juga sama. Yang nomor 7, B akar A dikurangin C akar A sama dengan B dikurangin C akar A. Ini sama-sama akar A bentuk akarnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah A pangkat N itu sama dengan B. Ditulis A sama dengan akar pangkat N dari B. Contohnya misalkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Berarti bisa kita tulis akar pangkat 5 dari 32 itu sama dengan 2. Paham? Nah, contohnya misalkan misalkan lagi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3 kan, sama dengan 27. Nah, ini bentuk akarnya bisa kita tulis akar pangkat ini kan 1, 2, 3. Berarti akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi, akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita tulis A per M per N. Contohnya misalkan, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Berarti kita tulis 5 pangkat 2 per 3. Jadi, 2-nya dari sini ya. Kemudian 3-nya dari sini. Contohnya lagi misalkan, akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3. Berarti kita tulis 7 pangkat 3 per 4. Nah, kalau misalkan gini, akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 kan nggak dituliskan. Akar dari 8. Berarti di sini 8 kan pangkatnya nggak ada nih. Berarti pangkat 1 kan. Berarti 8 pangkat 1 per 2. Di sini kalau nggak ada pangkat berarti pangkat 1. 2 di sini kalau akar pangkat itu kalau nggak ada angkanya berarti di situ akar pangkat 2 atau kuadrat. Contohnya lagi misalkan 10 pangkat 3 berarti 10 per 3 per 2 gitu ya. Paham kan? Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Contohnya, akar kuadrat dari 4 pangkat 2 sama dengan 4. Loh, kok bisa ya? Nah, coba kita perhatikan. Di sini kan sebenarnya gini, akar kuadrat dari 4 pangkat 2. Itu kan kalau kita jabarin kan 4 kali 4. Nah, sama kan? Kalau sama di sini kan pangkatnya kan kalau nggak ada itu pangkat 2 kan? Berarti kan bisa kita tulis akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2 dari 16 berapa? 4. Contohnya misalkan akar dari 100. Akar dari 100 itu kan akar dari 10 pangkat 2. Nah, makanya ditulis 10. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu
akar dari A kali B itu bisa kita pecah menjadi akar A dikali akar B. Contohnya, akar dari 2 dikali 5. Berarti bisa kita pecah menjadi akar 2 dikali akar 5. Contohnya yang tadi, itu misalkan lagi akar 8. Akar 8 tadi itu kan bisa kita rubah menjadi akar 4 kali akar 2 kan? Akar 4 dikali 2. Nah, makanya kita pecah akar 4 dikali akar 2. Gitu, akar 4 2 dikali akar 2. Yang seperti contoh yang pertama tadi, 2 akar 2. Sifat yang kelima hampir sama dengan sifat yang keempat. Kalau yang keempat perkalian, yang kelima pembagian. Akar dari A per B itu bisa kita tulis menjadi akar A per akar B. Contohnya, akar dari 10 per 2. Berarti kita tulis menjadi akar 10 per akar 2. Paham kan? Nah, contoh sifat yang keenam. Sekarang kita ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah B akar A ditambah C akar A. Ketika ini bentuk akarnya sama, maka bilangan pokoknya tinggal kita jumlahkan aja. Di sini kan akar A, di sini akar A, sama-sama akar A kan? Nah, berarti bilangan pokoknya di sini itu tinggal kita jumlahkan saja. Berarti B tambah C baru akar A. Untuk pengurangan juga sama. Ketika di sini bentuk akarnya sama, berarti tinggal dikurangin B dikurangin C, ya kan? Akar A. Contohnya 5 akar 2 ditambah 7 akar 2. Di sini akar 2, di sini akar 2. Ya udah, berarti kita jumlahkan aja bilangan pokoknya. 5 ditambah 2 akar 2. 5 tambah 2 berapa? 12. Berarti 12 akar 2. Udah. Contohnya lagi, misalkan 15 akar 3 ditambah 7 akar 3. Nah, di sini bilangannya sama, bentuk akarnya 3, di sini juga 3. Berarti langsung bilangan pokoknya kita kurangkan. 15 dikurangin 7. 15 kurangin 7, 8. Berarti 8 akar 3. Nah, kalau misalkan bentuk akarnya nggak sama, kayak mana, Bu? Ya, misalkan nih, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Sama nggak? Di sini akar 3, di sini akar 2. Tidak, jadi ya udah langsung tetap aja bentuknya seperti ini, 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Jadi nggak boleh dijumlahkan ya, bukan 2 tambah 3, 3 tambah 2 gitu. Oke, pengurangan pun juga sama. Nah, coba kita lanjut ke contoh soal. Sederhanakan bentuk akar dari 75. Nah, menyederhanakan bentuk akar itu seperti yang tadi, seperti contoh yang di depan. Berarti kita buat menjadi perkalian dua bilangan. Yang satu bilangan yang bisa diakarkan, yang satu tidak. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Akar dari 75. Akar dari 75 itu bisa kita pecah menjadi 25 dikali 3. Nah, 25 itu kan bisa diakarkan kan? Berarti kita pecah menjadi akar dari 25 dikali akar 3. Akar dari 25 berapa? 5 dikali akar 3. 5 akar 3. Gampang kan? Udah. Hasilnya cukup gini aja. Kemudian yang kedua, hasil dari akar dari 45 ditambah akar dari 80 dikurangin akar dari 20. Nah, coba perhatikan. Tadi kan untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk akar, itu kan bentuk akarnya harus sama. Nah, kalau misalkan nggak sama gimana? Ya berarti tidak bisa dijumlahkan atau bisa dirubah dulu bentuk akarnya. Contohnya yang pertama nih, ada akar dari 45. Kita coba ya. Akar dari 45. Akar dari 45 berarti akar dari 9 kali 5. Berarti akar dari 9 kali 5, akar 9 kali akar 5 kan. Akar dari 9, 3. 3 akar 5. Kemudian akar 80. Akar 80. Akar 80 itu adalah 16 dikali
5. Ingat ya, perkaliannya itu harus yang satu itu bisa diakarkan. Jangan sembarangan. Misalkan 80, 20 kali misalkan 80 itu 8 kali 10 kan dua-duanya nggak bisa diakarkan kan. Nah, kalau 16 sama 5 itu kan salah satu bisa. Nah, berarti di sini menjadi akar 16 dikali akar 5. Akar 16 itu 4 dikali akar 5. Berarti 4 akar 5. Sekarang yang terakhir akar 20-nya. Akar 20. Berarti akar 20 itu adalah 4 dikali 5. Akar 4 dikali akar 5. Akar 4 berapa? 2 di akar 5. Nah, habis itu berarti kita rubah bentuknya menjadi bentuk akar yang baru. Akar dari 45. Akar dari 45 kita kan tadi soalnya gini, akar dari 45 ditambah akar dari 80 dikurangin akar dari 20. Berarti akar-akar ini kita rubah menjadi bentuk baru. Akar dari 45 tadi kan 3 akar 5. Ditambah akar dari 80 itu 4 akar 5. Kemudian akar 20, 2 akar 5. Nah, sekarang udah sama kan? Sama-sama akar 5. Berarti tinggal kita jumlah, habis itu kita kurangin. Berarti 3 ditambah 4 dikurangin 2 bilangan pokoknya. Baru dikalikan akar 5. 3 tambah 4, 7 dikurangin 2. Berarti 5 akar 5. Gampang kan? Nah, yang terakhir yaitu nomor 3. Hasil dari 5 akar 7 dikali akar 8 ditambah 2 akar 14. Nah, perkalian sama penjumlahan duluan mana? Perkalian kan? Berarti tinggal kita kalikan dulu. Kalau perkalian, akarnya bisa dikalikan. Jadi, di sini kita kerjakan dulu. 5 akar 7 dikali akar 8. 5 akar 7 ini kita kalikan dikali akar 8. Baru nanti hasilnya ditambah dengan 2 akar 14. Nah, di sini berarti 5 akar 7 kali 8, 56. Ditambah 2 akar 14. Nah, untuk penjumlahan sama nggak di sini bentuk akarnya? Oh, tidak. Berarti kita rubah dulu, kita sederhanakan dulu. Sekarang kita rubah dulu yang akar 56. Berarti 5 akar 56. Berarti kita rubah 5 dikali akar 56 itu kan bisa nggak ya akar dari 56 itu dikalikan? Empat dikali 14. Jadi 5 dikali akar 4 dikali akar dari 14. Jadi masih sama ya, 5 dikali akar 4, 2 dikali akar dari 14. Berarti 10 akar 14. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Tadi yang 5 akar 56 itu kan, saya rubah di sini ya. 5 akar 56 kita rubah menjadi 10 akar 14 ditambah 2 akar 14. Nah, samakan sekarang bilangan bentuk akarnya 14. Berarti kita jumlahkan langsung. 10 ditambah 2 akar 14. 10 tambah 2 berapa? 12. Berarti 12 akar 14. Gitu. Paham ya? Nah, silakan dipelajarin. Jika kurang paham, silakan dibuka bukunya. Nah, semoga bermanfaat dan selamat belajar.